Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di Pusdai Jawa Barat ini setiap Ahad pagi ada kajian duha mulai dari jam 9 hingga menjelang duhur. Jika pemirsa ingin mengikuti kajian secara langsung, silahkan datang ke Pusdai lantai 2 Jalan Diponegoro nomor 63 Bandung, Jawa Barat. Hari ini tanggal 20 September 2020 bertepatan dengan 3 Safar 1442 yang akan membawakan materi adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Haidar. Beliau akan menyampaikan tema tentang makna qiyamuhu binafsihi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian setiap hari Ahad, dan juga yang saya hormati kesepuhan Pak Amran sebagai sesama pengurus di Pusdai ini. Terima kasih banyak. Yang pertama tentu kepada Dat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa dipertemukan kembali dengan Ibu, dengan para kesepuhan, dengan Bapak. Mungkin yang kedua kali Bu ya, alhamdulillah, dulu beberapa bulan ke belakang. Nah, mudah-mudahan tentu dengan niat silaturahmi, niat kita lebih mempererat ukhuwah, insya Allah akan mendapatkan barokah pahala. Pertama, akan dipanjangkan usia ya. Barang siapa orang yang mau bersilaturahmi. Yang kedua, tentu akan diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan dari berbagai macam penyakit ya. Kalau penyakit dohir itu COVID corona Bu ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Walaupun sekarang sedang meningkat lagi, mudah-mudahan khususnya kota Bandung ada dalam keamanan. Dan yang kedua, kita semuanya pun mudah-mudahan dilindungi, diselamatkan dari penyakit-penyakit batin. Nah, ini pun yang tak kalah pentingnya. Makanya kita datang ke sini dengan niat yang tulus, ingin bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, dan juga tentu barokah daripada pertemuan pengajian kajian Islam ini, insya Allah jangankan di akhirat, di dunia pun akan diberikan kenyamanan, akan diberikan ketenangan. Minimal ketika kita ada dalam majelis ta'lim, kemaksiatan terhindar ya Bu. Makanya kalau dilihat itu dalam usul fikih itu memang hal yang mubah, hal yang sifatnya boleh kita lakukan, boleh tidak gitu. Contoh seperti tidur umpamanya, itu bisa akan menjadi pahala wajib.
tersebut kita terhindar dari berbagai kemaksiatan. Yang senang umpamanya gibah, tentu ketika tidur ya mana ada ngobrolin orang lain kan. Ataupun yang senang dugem, yang senang hura-hura dan lain sebagainya. Sedangkan watarkul harami, tinggal daripada barang yang haram itu hukumnya wajib. Gitu. Mudah-mudahan kajian yang akan kita sama-sama, saya bukan mau menggurui ibu dan bapak, tapi kita sharing saja. Ini sifat yang wajib dimiliki oleh dan wajibul wujud. Yang dimaksud dan wajibul wujud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib adanya gitu. Nah upami urang mah Bu kapungkur gitu acan aya memang barang yang sifatnya wenang diayakeun, wenang teu aya gitu sebelum lahir. Jadi ada posisinya itu seimbang. Nah ketika memang ditakdirkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, ibu dan bapak dan kita semuanya hadir umpamanya di alam dunia itu, maka di sanalah adanya iradah Allah, kehendak Allah, dengan kun fayakunnya kita berada. Jadi adanya kita itu dari tiada, sedangkan dat Allah itu adalah dat yang adanya itu wajib, makanya wajibul wujud, wajib adanya. Dan berbeda kalau kita itu adanya di tiada dan ada yang mengadakan. Nah, tetapi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri, tidak seperti kita atau alam dunia kan. Sok sanaos alam dunia ya urang teh nu terang nu kairah teh ayana teh. Tapi yang jelas alam dunia berikut isinya adanya itu ada yang mengadakan, sebab barang yang mutaghayyirun, yang berubah. Setiap barang yang berubah itu Bu, keberadaannya baru. Urang panginten tadi mah teu aya. Tabu dalapan mah ayeuna ada. Nah berarti barang yang adanya dimulai dengan tiada gitu. Al-alam mutaghayyirun, ada siang, ada malam, ada musim kemarau, mungkin musim hujan yang akan datang. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap barang yang berubah itu mesti hadisun, barang baru. Maka kesimpulannya bahwa alam semesta ini baru. Yuntiju annal alam hadisun. Kesimpulannya bahwa alam semesta ini baru. Nah, ketika logika kita ini menyatakan alam ini baru, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan itu? Ya tadi itu, dan wajibul wujud begitu. Dan yang wajib adanya. Al-Quran jadi korelasi dengan qiyamu binafsi ini. Pertama jelas, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha, tiada ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati perintah dan larangannya. Jadi kita datang ke sini hakikatnya melaksanakan perintah Allah. Karena kalau orang yang melaksanakan perintah Allah, insya Allah bakal diberi ketenangan, kenyamanan. Ada dalam kisah cerita Bu, seorang ulama dulu mungkin dilecehkan atau apa begitu ya sama orang yang iseng itu.
panggil suruh ke rumahnya. Setelah ke rumahnya itu dikirain mau ada syukuran ataupun ada keperluan apa-apa, tidak ada. Setelah datang kemudian disuruh pulang lagi. Pulang lagi udah. Ya, lurus saja dia itu pulang kembali. Kemudian disuruh kembali ke rumah. Sampai 3 kali. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu wahai saya merasa mangkal atau marah? Tidak, saya tidak marah. Karena yang saya lihat itu datangnya saya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disuruh tidak ada masalah, pulang ya juga pulang, selesai tugas saya. Jadi teu aya sugan mangkel, teu aya sugan amek atau napi marah gitu. Karena yang dilihat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita selesai melaksanakan sebuah tugas, ya, karena kita ini tak lepas tentunya ibu bapak sekalian daripada tugas Allah. Kita biasanya kan pikiran yang negatif itu manakala kita melaksanakan satu tugas perintah itu suka ada keinginan balasan ataupun keinginan hasil, ya. Nah, kalau orang yang lurus itu yang memang dihakikatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mengharapkan sesuatu apa-apa. Yang penting saya sudah melaksanakan perintah Allah, hasil ataupun tidak itu bukan urusan kita. Nah, tentu beda dengan orang yang punya harapan kan, ketika dia itu pamannya datang kemudian ini ketika disuruh pulang kembali, nah itu pugu pisan itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya itu. Nah, ulama-ulama dulu memang luar biasa. Jadi kejernihan hatinya hanya semata-mata bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kaya makhluk siapapun. Pasti yang namanya makhluk itu suatu saat membutuhkan. Nah, makanya qiyamu binafsi ini, Bu. Jadi Allah itu tidak membutuhkan yang mengadakan tadi. Ya. Jadi dua maknanya itu. Yang pertama, tidak membutuhkan yang mengadakan. Yang kedua, tidak butuh terhadap mahal tempat atau makan. Karena kalau kita mah pasti butuh tempat untuk kita duduk, untuk kita berbaring, untuk kita tidur. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu satu tidak membutuhkan yang mengadakan. Jelas di dalam Al-Qur'an, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, 'anil 'alamin, tidak membutuhkan makhluk. Ya, insya Allah kita kalau sering kajian, mungkin ibu lebih lama ya, karena umur ibu lebih tua dari dulu. Ya, kita beribadah sebetulnya ya, untuk kita semuanya. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita di dunia, di akhirat, ingin diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Jadi kita tahu persis bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita, dan Allah pun sebetulnya tidak membutuhkan pembelaan kita. Tapi kita yang memang diperintahkan oleh Allah, kunu ansarullah, kita memang harus jadi penolong Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh pertolongan kita. Tapi seharusnya kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Karena dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja.
Artinya kita mengkhawatirkan bagaimana ateis merajalela. Toh mereka di negara asalnya pun sekarang Islam berkembang sangat luas. Di Amerika yang kita khawatirkan Islam itu tidak ada, tapi nyata-nyatanya di daerah New York berkembang. Ayat tarekat Naksabandiyah itu, Qadariyah Naksabandiyah berkembang terus. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala yang memang menjaga agama maupun ajaran-ajaran agama. Dari dulu Bu mungkin seperti perang ideologi ataupun perang opini gitu. Bahkan terjadi mungkin sebagian umat Islam yang pecah gitu. Tapi Islam tetap eksis, Islam tetap tidak hilang. Dari mulai zaman kemerdekaan, bahkan zaman penjajahan, zaman Orde Lama, Orde Baru, gitu, sampai zaman reformasi. Ya biasa-biasa aja lah. Mungkin keadaan hiruk pikuk di alam dunia itu, yang terpenting bagaimana kita tidak terbawa suasana begitu. Ya terkadang justru kita sibuk memikirkan makhluk, akhirnya kita lupa kepada Khalik, kan begitu. Ya, kita asik saja urusan dunia umpamanya dihajar terus gitu. Pada ingat yang menentukan itu yang cuma sedikit itu. Nah ini yang patut kita perbincangkan itu, bagaimana di setiap saat itu, karena memang ini dunia itu luar biasa manisnya, dunia itu luar biasa menggodanya, sehingga orang banyak yang lupa ketika dengan enaknya, dengan senangnya terus ya mencari dunia itu, pa'alhamahu fujurawa taqwa itu jadi terus gitu. Padahal ada poin yang harus tetap begitu menjadi standar bahwa kita ini seorang mukmin yang soleh, mukmin yang taat. Contoh yang kecil lah, ketika habis kerja datang panggilan waktu duhur, nah kita pun bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan nyaman. Etang-etang laporan pangitnya punya Gusti Nu Maha Suci. Kemudian kerja lagi, datang asar, kemudian maghrib, terus kita. Nah itu memang harus ada, ingat Allah begitu. Jadi mengingatkan, bahkan dalam setiap kerjaan yang kita lakukan, walaupun kelihatannya itu memang mubah, hal yang mubah, tapi ketika kita memang ingat akan Allah, akan perintahnya, memang diperintahkan, maka kita diperintahkan untuk kekuatan badan agar kita beribadah juga nyaman, insya Allah. Bahkan bagaimana caranya ibu dan bapak sekalian, ibu bapak yang saya hormati itu, kita mencari kesenangan itu bukan dengan apa-apa ya, tapi dengan ketaatan. Ya, jangan sampai banyak ya umat pada saat ini yang mencari kesenangan itu lewat maksiat. Ya, padahal justru manakala kita bisa mendapatkan, ya, karena itu yang tertanam itu tauhid kan. Setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang butuh dan memang harus kita membutuhkan hanya Allah. Ya, tempat bersandar yang jadi tempat panaleukeman urang di kala keluh dan kesal dan sebagainya itu. Nah, sehingga kita merasakan kelezatan dalam ketaatan, kelezatan dalam beribadah. Ya. Nawi teu aya gitu hiji hal upamina. Taruhlah upamina maksiat zina. Orang itu kenapa zina lakukan? Karena ada nilai kenikmatan yang mereka rasakan.
Nah, tentu kita dengan ketaatan itu yang harus kita dapatkan kenikmatan. Bagaimana nikmatnya sujud, nikmatnya kita munajat, qiyamul lail. Nah, jadi itu justru menu-menu yang Allah sediakan sebetulnya tidak usah, ya. Karena apapun akhirnya yang namanya kemaksiatan itu adalah kehinaan. Apakah korupsi, apakah mencuri ataupun membunuh, apapun yang namanya maksiat itu di akhir-akhir pasti akan menjerumuskan kepada kehinaan. Nah, tentu bahagianya pun atau senangnya pun cuma sesaat. Nah, berbeda manakala kita bisa melaksanakan ketaatan dengan nyaman, dengan bahagia, dengan enak, begitu. Tentu orang-orang yang demikian itu tidak akan mencari kebahagiaan itu lewat jalur apa? Jalur maksiat. Tentu akan mencari di jalur yang benar, begitu. Dan yang persis bahwa kebenaran itu pasti akan dapat mengalahkan yang batil, karena Allah sudah menjelaskan. Jadi ketaatan ketika kita melaksanakan dalam berbagai apapun bentuk ibadah, bahagia, senang kita, insya Allah itu akan mengalahkan kebatilan berupa maksiat ataupun apa yang kelihatannya itu memberikan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi sekali lagi bahwa memang kita butuh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalmi anu teu butuh ku Allah mah Pak Amran itu jelas orang kafir gitu ya. Orang yang ingkar gitu. Tapi kita ngerada leung upami butuh ngan teu rasa teu ngabogaan rasa butuh, itu mah bisa saja mukmin yang goplah ya. Mukmin yang goplah. Ongko butuh tapi teu ngarasa naon? Butuh gitu. Ya contohlah banyak ketika umpamanya berdoa Bu ya. Amin-aminan bari ka mana we malaweung gitu kan. Amin. Amin gitu. Ongko ayeuna naon menta ka Gusti Allah, tapi mohon malaweung gitu naon kulir maksadan teu betul-betul sungguh-sungguh. Nah itu kan butuh tapi teu ngaraos naon butuh gitu. Nah janten urang mah memang butuh ku Allah, oke merasa bahwa betul-betul kita ini butuh akan rahmat dan magfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Awi insyaallah ketika sifat qiyamu binafsihi ini yang merupakan sifat salabiyah ya, artinya kacabut ti Gusti Nu Maha Suci. Jadi Allah teu mika butuh ku makhlukna. Nah ini pun salah satu sifat tentunya Bu ya, mungkin ya yang harus menjadi itikad itu bahwa secara hakiki ya kita butuh kumpul ku Allah supados tidak berpengaruh gitu. Memang secara syariat kita diperintahkan oleh Allah itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita bersosial, saling membutuhkan, saling tolong menolong gitu. Tapi jangan bersandar sampaikan ka sagarupina teh tertuju ka makhluk gitu. Nah, ketika ieu ayeuna makhluk umpamana juntai atanapi hilang, atanapi teu aya, itu banyak yang stres. Atasna Allah pasti mencari jalan lain, dan seharusnya memang kita harus banyak saling kerjasama.
bukan berarti kita menggantungkan kebutuhan itu mutlak begitu. Ya, itu memang perintah Allah harus. Jadi kan ada itikad hati, ada yang memang urusannya urusan pekerjaan ataupun tingkah laku. Nah ini kan yang dimaksud sidik benar itu, sebagaimana contoh Nabi itu kan benar ucapan, benar perbuatan, benar patekadan, itikad kita itu. Jadi dalam keyakinan itu memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya harus terus-terus kita asah, ya, kita perkuat begitu, ya. Karena yakin manakala seseorang itu hanya berharap, ya, dan juga semuanya tafwid diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah yang akan mengawal dan menjaganya. Artinya akan diberikan solusi. Solusi teh ketika nyamana kalbu kita, maka insya Allah apapun urusan-urusan itu dengan sendirinya akan terpecahkan, akan terurai begitu. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan sifat qiyamu binafsi. Jadi intinya itu Bu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada makhluk. Yang membutuhkan adalah kita, makhluk, ya, membutuhkan kepada Allah dalam masalah apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat, itu semuanya memang kita harus bersandar sehingga harus butuh ku Gusti Maha Suci, yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita bulat bersandarnya itu dijamin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian qiyamu binafsi ini kan termasuk salah satu sifat yang wajib adanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu lawan daripada sifat qiyamu binafsi ini adalah al-ihtiyaj. Apa itu al-ihtiyaj itu Bu? Butuh. Jadi kalau qiyamu binafsi artinya apa? Tidak membutuhkan kepada makhluk. Kalau ihtiyaj itu artinya apa? Butuh. Ada dua, itu namanya hiyaj, ya, dan maha jihad. Kalau hiyaj itu artinya hiyaj itu seperti kita ini butuh karena lolowong kosong. Pasti orang mah bakal butuh karena lolowong kosong. Sapertoskeun paku we. Paku itu sasrageun lebat upamina ditancapkeun sakitu, itu orangnya sakit. Namanya hiyaj. Allah tidak butuh hiyaj. Allah juga tidak butuh jihad. Jihad yang 10. Ada atas, ada bawah. Ya kalau umpamanya menunjuk bahwa Allah itu umpamanya dengan tangan isyarat itu kemana? Ke atas, itu mungkin ya maha agungnya. Bukan berarti Allah itu adanya di aras, di atas. Jadi Allah jelas tidak membutuhkan apa yang ada di atas, di bawah, kanan, kiri, gitu ya. Yama, simal, tata pokok, di depan, amama, di belakang, tahta. Apakah Allah itu butuhin karena ayeuna antel, itisol ataupun pisah, ya, pasol. Jadi semuanya itu digugurkan bagi Allah, karena itu sifat-sifat yang biasanya itu dibutuhkan oleh makhluk, oleh manusia. Nah, jadi dua hal itu. Kemudian juga bagaimana secara logikanya bahwa Allah itu memang tidak membutuhkan. Kalau Allah butuh,
pasti butuh tempat, pasti Allah itu barang baru. Sama halnya dengan kita makhluk. Nah berarti kalau begitu Allah itu barang baru, pasti ada yang membarukan, ada yang mengadakan. Nanti kembali lagi kepada Daud dan Tasalsul yang sudah dibantah di dalam sifat qidam kemarin. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala adanya itu ada yang mengadakan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu barang baru. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada dat di luar gitu. Jadi artinya kalau logika ini kita sering diskusikan, bahkan mungkin dengan orang-orang non muslim sekalipun. Jadi insya Allah Bu, orang-orang non muslim kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya terbuka, karena agama itu memang wal aklu, jadi rasional. Makanya ketika Sulh Hudaybiyah itu kan Nabi semuanya pun dalam perjanjiannya kalah. Artinya keinginan orang-orang kufar Quraisy itu dituruti oleh Nabi. Cuma satu kata Nabi itu yang jangan, saya ingin agar Islam itu dibicarakan, walaupun umpamanya sebatas pembicaraan saja. Kalau perjanjian yang satu sampai yang lainnya itu memang merugikan umat Islam. Ada orang Mekah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah yang muslim kemudian kabur ke Mekah, itu ditahan, tidak boleh. Itu. Nah, semuanya memang Nabi kalah dalam perjanjian itu, dalam perundingan itu. Tapi satu yang Nabi inginkan itu, yang dikabul itu, membicarakan Islam. Nah, tentu dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, apapun logika, ya, termasuk masalah ketuhanan, masalah teologi itu, dengan agama apapun lah, insya Allah, karena apa? Memang rasional, kantos ku akal gitu. Sapertoskeun aya anu ngangken Nabi Isa ayeuna naon Tuhan, itu kan dibantah di dalam Al-Quran itu. Masa yang namanya Tuhan itu masih makan dan minum gitu. Jadi masih kene ayeuna teu kuat upamina ku lapar atau ku haus, kan begitu. Ataupun ketika debat dengan ayeuna Firaun, Nabi Musa alaihissalam, itu kan Firaun itu luar biasa gitu. Tapi ketika disebatkeun jen pangeran, sok atuh ayeuna Musa lamun anjeun ayeuna saha pangeran anjeun teh? Robus samawati wal ard, pangeran langit dan bumi. Sampai Nabi itu kan bikin apa? Piramida untuk melihat cing mana di langit bisa pangeran teu aya. Jadi artinya belum percaya betul. Tapi ketika ayat disebutkan bahwa pangeran kuring ternyata pangeran bapak anjeun jeung nu jadi keturunan atanapi Duryana bapak-bapak orang. Nah baru jadi Firaun teh menerima terhadap logika Nabi Musa, walaupun pada akhirnya karena kegengsiannya, karena ya memang tadi itu kekuasaan dan sebagainya, ya, akhirnya sampai beradu argumentasi tentang kesalahannya. Sok ayeuna mana lamun memang betul anjeun teh seorang nabi, seorang rasul, mubinin teh seorang mah saksi namana. Nah, Nabi Musa fa'alqa asahu gitu kan. Kemudian Nabi Musa ngalungkeun tongkat anu janten hayat orang. Kemudian juga Nabi Musa mengeluarkan tangan yang keluar sinar yang begitu ya menyinari begitu mata seram. Nah, jadi semuanya pun kalau dikaji Islam itu insya Allah, dan semua agama ya yang memang agama Samawi itu kan jelas dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Nah, ketika kitab Injil itu sudah dirubah-robah
Nah, itu dari sana banyak penyesatan. Nah, mari ada yang dibuang yang kebenarannya yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang Nabi terakhir, ada juga yang ditambahkan sesuai tergantung hawa nafsu para penguasa saat itu. Ya. Nah makanya jadi dalam pokok-pokok agama itu ya memang harus kita terus kajian-kajian Islam secara mendetil, secara dapat betul-betul dimengerti begitu. Ya. Umpamanya seperti dalam hadis kan yang kita bayangkan itu ibu bapak sekalian yang saya hormati mengenai orang yang nyuap dan menerima suap itu kan kedudukannya pinar kan. Nah, tapi kan sekarang ini muncul bagaimana ketika ada dua umpamanya calon, apakah kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 ini kan, ini yang satu ini memang ahli maksiat umpamanya, sehingga dia itu sampai berani memberikan uang kepada orang agar memilih dia umpamanya sampai 20.000 per suara. Nah kemudian calon dia ini memang orang soleh ya, ketika umpamanya ini itu namanya itu badlul mali, jadi mengganti harta untuk tujuan kebenaran gitu. Untuk tujuan kebenaran. Nah ini kalau umpamanya ini keluar 20.000, nah kemudian ini lantas mengeluarkan berapa? 25.000 ya. Nah sehingga tentu akan kalah ini yang yang sudah mengeluarkan 20.000 itu ditimpa umpamanya 25.000. Nah ini tentu hukumnya berbeda gitu kan. Yang ini ngalawanan anu ieu teh supados naon? Supados ayeuna timbul kebenaran, supados tiasa eksis pemimpin yang benar. Daya soleh teh. Sedangkan pami ieu mah ya anjeunna memang orang yang tak pernah salat, juga senangnya itu tentu ke karaoke dan sebagainya. Ketika ini menjadi kepala daerah, maka ini pasti akan membuat perda-perda yang mengarah kemaksiatan. Nah maka wajib jihad kan bagi bagi lawannya ini dengan sekuat tenaga tentu untuk melawan yang ini. Nah ini kan ngasih uang juga sama, tapi ini tidak disebut dalam fikih itu tidak disebut suap, karena itu badul mali mengganti harta untuk menegakkan kebenaran. Itu berbeda dengan ini yang memberikan suap untuk untuk tadi supaya ketika jadi kepala daerah bisa korupsi, bisa buka perda-perda yang mengarah potensi untuk maksiat dan lain sebagainya. Nah mungkin banyak hal yang harus kita teliti gitu. Insya Allah karena memang ilmu itu sangat luas. Ya, apakah fikihnya, apakah tauhid, apakah tasawuf gitu. Jadi 3 hal ini yang memang konsen kita ya. Jadi dalam masalah ilmu tauhid mungkin ini kajian baru nyampe di sifat yang wajib yang nomor berapa? Wujud, qidam, baqo, mualafatul hawa, isi baru nomor 5 Bu, qiyamu binafsi. Intinya bahwa makna yang harus kita perkuat itu adalah bagaimana kita hanya membutuhkan hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, butuh ya. Itu yang harus menjadi namanya itu digarisbawahi. Jangan kita ini menggantungkan sesuatu hal kepada makhluk gitu ya. Sebab biasanya lamun ngagantungkeun atanapi butuh ku makhluk itu lupa akan khaliq. Nah ini yang celaka. Jadi banyak yang stres ketika tidak berhasil, banyak yang akhirnya semakin galau ketika tidak dapat karena tadi itu ya lupa
menggantungkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kalau itu tidak butuh kita. Apakah ibadah kita, apakah kebaikan kita gitu. Ya, termasuk sekali lagi agama pun itu memang yang kita lakukan ajaran-ajarannya itu ya kebutuhan kita saja. Ya, karena ingin nyaman, ingin bahagia, ingin tenang, yaitu yang kita lakukan adalah berdiri ya di rel aturan-aturan Allah. Makanya lamun urang lempang ulah peda hayang, lamun urang cicing ulah peda embung. Jadi apapun yang kita lakukan ini, lamun urang ayeuna berjalan dalam sebuah proyek apapun itu harus tentu melihat apa? La ilaha illallah. Jadikan lama Buddha lapangan ibadah. Jadikan lama lubah perintah-perintah dari Allah. Insya Allah kalau kita hati terus tadi itu, ya ingat kepada Allah karena kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan pun itu Bu yang paling krusial itu adalah tujuan hanya semata-mata kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai apapun kejadian yang kita sekarang rasakan, ya memang dunia itu ya seperti begini dari dulu sampai sekarang pun, ya wajar adanya perbedaan-perbedaan, ya adanya gesekan-gesekan, dulu pun sama begitu. Tapi tetap Islam eksis, ajaran Islam tetap eksis gitu. Jadi karena Allah lah yang menjaga, Allah ya yang mengurus gitu semuanya. Tinggal bagaimana kita dengan kajian Qiyamul Binafsi ini pada hari ini kita lebih apa? Lebih mempertebal keyakinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita butuh terhadap rahmat, kebaikan-kebaikan dari Allah, dan kita pun butuh terhadap magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sudah punya tanda pengenal ya, ataupun istilah itu punya, kalau dalam keadaan barat itu STNK SIM gitu ya. Tidak mungkin kan. Kita dari muslim itu naudzubillah menjadi kafir gitu. Kan dengan apa? Dengan kalimat thayyibah yang memang sakral. Orang kafir saja yang 70 tahun yang bergelimang dosa, ketika mengucapkan kalimat thayyibah ini la ilaha illallah, maka dihapus dosa-dosa yang telah lampaunya itu. Masa yang sudah muslim kemudian dikeluarkan gitu. Karena ini pun banyak ya yang sifatnya madhab takfir ini, yang memang mengambil keadaan seperti dulu di Afghanistan. Jadi sering orang itu cepat-cepat mengkafirkan gitu. Padahal justru itu berbahaya. Artinya akan terjadi berbagai terus konflik yang tidak berkesudahan. Nah, jadi kita insya Allah kalau dikaji lebih mendalam tentang asbabun nuzulnya, tentang hadis-hadis asbabul wurudnya, insya Allah Islam itu kan sangat rileks ya, sangat simpel, sangat mudah begitu. Ya. Jadi dalam Al-Quran jelas kami menurunkan ajaran agama itu tidak dengan berat, artinya mudah dipahami, mudah bagi orang tentunya yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya. Mungkin untuk materi di Alap Cekap Sak itu, para ibu dan bapak yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan 1-2, kalaupun ini dipersilakan mangga. Pak Yazir Ya. Pertanyaan yang bagus. Memang
betul apa yang tadi disampaikan dalam prolog. Iblis akan senantiasa terus menggoda kepada ibu bapak, kepada kita semuanya. Ya, agar apa? Ya agar nanti banyak saudaranya nanti di akhirat itu. Ya. Dan itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali, nah, yang tidak akan tergoda, yang akan selamat itu adalah orang-orang yang mukhlis, betul. Dan ini bisa juga pemirsa dilihat dalam hadis, ujung-ujungnya itu yang selamat itu memang mukhlis. Ya. Ketika seorang alim, ya, kan banyak orang yang alim, kemudian juga mengamalkan ilmunya itu, tapi tidak dibarengi dengan kemukhlisan, keikhlasan. Mukhlis, orang yang ikhlas itu kan akhirnya rugi, celaka, kecelakaan, kerugian. Ya, yang jelas awam pasti itu ya, annasu kullu mahalka ilal alimun wal alimuna kullu mahalka ilal amilun wal amiluna kullu mahalka ilal mukhlisun. Jadi betul, artinya selamat orang yang mukhlis itu. Tinggal, nah bagaimana kita semuanya berusaha belajar dan terus belajar, ya, belajar daripada keadaan, ya. Karena tadi itu kita tidak waspada akan tergelincir ke dalam kesombongan, ke dalam penyakit-penyakit yang membatalkan daripada pahala itu sendiri. Ibadah sum'ah karena ingin didengar, ibadah itu riya karena ingin dilihat oleh makhluk, kemudian juga mengakui bahwa itu semuanya adalah kemampuan diri gitu. Nah, tentu ada tahapan-tahapannya. Banyak di dalam kitab-kitab azkiyah, termasuk juga bangsa salah satu sifat dari kekasih Allah itu adalah memang ikhlas. Nah, di samping pertaubatan, yang pertama kalau ingin kita dijadikan kekasih Allah itu pertaubatan, kemudian qanaat, zuhud, kemudian mulajamatu sunan, jadi istiqomah di dalam sunnah-sunnah Nabi, kemudian juga itu termasuk tawakal dan ikhlas. Nah, ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita yang sudah berumur begini, ya memang harus tingkatan ikhlasnya pun harus sudah tingkatan tinggi begitu. Kalau bisa mah ibadah itu ingin mencari ridhonya Allah, jangan ingin surga selamat di akhirat ataupun ingin selamat dari neraka di akhirat. Jadi itu sudah tidak dilihat lagi. Jadi orang yang ikhlas, yang tadi yang Bapak sampaikan itu memang itu. Jadi apapun dunia, karena sudah di kapling-kapling semuanya, mual ayat rizkan upailili gitu. Semuanya sudah tentu. Dunia tidak usah ibadah pun orang dapat rezeki dari Allah. Maka salah kaprah ini, maksud saya, ketika ibadah itu ada dalam hati itu terbersit, ingin usahanya itu maju lumayan, ya tidak nyambung. Kalau ibadah ya ibadah, usaha ya usaha gitu. Jadi ketika duha ataupun tahajud atau baca surat Waqiah, surat Kahfi yang biasa itu, kalau motivasinya itu wah sudah gagal dari mukhlisin, sudah gagal daripada mukhlis begitu. Yakinkan tentu bahwa apapun yang penting kan kita ini sudah melaksanakan tugas dan perintah dari Allah, walaupun bagiannya mungkin berbeda. Ada yang jadi dosen, ada yang di PNS, ada yang pengusaha, ada yang jadi guru ataupun apa. Itu kan masing-masing sudah. Tinggal bagaimana kita merawat, menjaga agar tadi itu betul-betul mukhlis itu.
Ya. Dan yakin semuanya pun kalau dilihat perintah dari Allah semuanya. Itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Orang kasab, orang cari nafkah itu kan semuanya perintah Allah. Kemudian dalam komunitas-komunitas apapun bertemu dan sebagainya untuk hal-hal kebaikan, itu pun perintah dari Allah. Memang kan di kita sudah maju juga ya kalau dilihat. Ya memang kepedulian terhadap ajaran agama itu sudah bagus, sangat bagus. Dalam memilih pemimpin saja kita sudah peduli begitu. Jadi tentu kalau ada calon seorang pemimpin yang tidak sholat, pasti itu tidak akan diterima. Itu pasti tidak akan jadi itu. Jadi berarti ini kan nilai ruh keislamannya sudah tumbuh berkembang. Nah jadi dunia kemudian juga orang urusan masalah akhirat itu surga neraka, nah, itu sudah tidak dipandang, karena orang yang mendudukan seseorang di surga itu bukan amal, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, infak, sedekah, bukan, tapi bipadlillah, gitu kan? Bipadlillah itu semata-mata karunia Allah. Maka pabidalika karena dengan rahmat Allah lah, kan begitu. Payaprohu. Nah kita harus bergembira. Artinya bikinkan suasana gembira, bahagia itu ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, jadi ahli taat, gitu kan. Dibikin nyaman supaya orang-orang tidak mencari kebahagiaan itu lewat jalur maksiat begitu. Nah ini yang harus memang terus dilatih, bagaimana kita bisa nikmatnya ibadah qiyamul lail, duha, nikmat tadarus Quran, ataupun kita bekerja dengan nyaman hati, tidak ada istilah mangkel ataupun apa begitu ketika. Nah itu jadi memang harus terus belajar dan belajar sehingga menuju kepada bentuk mukhlis yang tadi itu, yang manakala sudah tidak melihat lagi dunia karena diurus oleh Allah semuanya, tinggal kita ikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian akhirat pun sebetulnya orang masuknya ke neraka itu bukan daripada amal maksiatnya, itu kan biadillah, dengan adilnya Allah, keadilan Allah. Masa orang yang di dunianya taat, kan begitu. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar ini? Itu kan supaya kelihatan mana orang yang taat, mana orang yang maksiat. Nah sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan nanti sebagian manusia kemana? Ke neraka. Jadi kelihatan begitu, sengaja. Nah tentu harus ada latihan-latihan. Jadi mukhlis di sana memang kita melakukan ibadah bukan karena ingin dikasih dunia, bukan kita ingin selamat di akhirat, tapi kita ingin mendapatkan ridho. Nah, ridho. Jadi rela Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mukhlis yang dimaksud di sana. Nah, mungkin ini kita perlu terus belajar. Ngagilir ke tidak persoalan dunia karena persoalan akhirat ya apa ini gitunya. Nah, apakah sudah bisa kita urusan masalah dunia kesampingkan? Ibadah itu kita ngejar akhirat. Tahapannya itu. Ketika kita sudah konsen bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk keselamatan akhirat, kebaikan akhirat, nah, kesampingkan. Karena yang paling memang pokok tadi dari pertanyaan itu adalah bagaimana kita beribadah semata-mata kita mengharapkan ridhonya Allah. Gitu.
Jantan ari hoyong kengeng naon mah selamat masih keren eta dibibita gini gitu pang bibita di saha ti Gusti Allah. Tapi kalau sudah tidak melihat dunia akhirat margi malaikat upami ayeuna penjaga neraka ketika ada di naridona Gusti makan teu karaos panas. Sipir penjara suka miskin sami dilalebat sareng narapidana, tapi ketika diridoan ku negara mah nyaman aman. Berbeda sareng narapidana natang tosna oge walaupun dalam tempat yang sama gitu. Ini memang pertanyaan yang cukup bagus untuk mengingatkan kita semuanya. Ya, ada ikhlas itu tingkatannya itu ikhlas mubtadiin, ada ikhlasnya abidin, ya, ada ikhlasnya arifin. Tadi yang ketiga itu adalah ikhlasnya arifin. Dan memang ini semuanya karena ikhlas dalam beramal itu adalah kunci kesuksesan seseorang. Ya apapun gitu. Kunci kesuksesan itu bukan materi yang dimaksud, tapi bagaimana dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena orang gampang saja mengaku-ngaku kekasih Allah, tapi belum tentu oleh Allah betul-betul dicintai gitu. Nah, kalau sudah dicintai kan ibu dan bapak mungkin dulu juga ya kenangan dengan suami dengan istri apapun kan dikasih, apalagi dengan sang pencipta yang mempunyai segala-galanya. Dan kita pun memang kalau menghamba itu ya hamba Allah. Totalitas kita adalah sebagai hamba Allah, ibadur rahman. Dan tak terbatas nanti itu anugerah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang jadi hamba negara. Allah dengan negara benar mana? Iya, kan kalau hamba negara itu secara takaran apapun begitu. Dalam masalah gaji saja mungkin itu kan sudah dipatok per bulannya segitu. Tapi kalau hamba Allah, pejuang Allah, insya Allah dimanapun ya itu mungkin Bapak yang bisa disampaikan. Cukup ya. Itu mari kita tutup pengajian ini dengan ayat tulis. Waalaikumsalam. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Dede Abdul Razak beserta kru liputan Bambang Bahtiar, Daifullah Oktaviana, dan Seika Zarani melaporkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.